Aman, Bang. Aman, Bang. Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Selasa 10 Oktober 2023 menahan 3 tersangka perkara koneksitas dengan kerugian keuangan negara sebesar 50,4 miliar rupiah. Menariknya, perkara koneksitas ini merupakan kasus terheboh sejak Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin melantik Laksamana Muda TNI Anwar Saadi sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Militer pada 14 Juli 2021 yang lalu. Ironisnya, perkara koneksitas yang melibatkan oknum pensiunan TNI itu terbongkar setelah surat perjanjian kerja berkedok pemusnahan tanaman PT Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara, tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Alhasil surat perjanjian itu hanya ajang tipu-tipu untuk menggeruk tanah timbun keperluan pembangunan jalan tol ruas tebing tinggi Kisaran. Sebanyak 2.989.092 meter kubik dijual ke penyedia jasa dengan harga Rp17.500 per meter kubik. Diketahui jalan tol ruas tebing tinggi Kisaran sekitar 143,25 km itu merupakan akses menuju destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Lantas, dari hasil penjualan tanah timbun itu, perusahaan daerah milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara hanya mendapat kucuran 1,7 miliar rupiah sebagai pembayaran tanah bekas galian. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto mengatakan ketiga tersangka terlibat perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pemusnahan tanaman PT PSU periode tahun 2019 sampai dengan 2020 dan bakal berpotensi mengarah perkara tindak pidana pencucian uang bahkan adanya tersangka lain. Adapun ketiga tersangka perkara koneksitas yaitu mantan Direktur PT Perkebunan Sumatera Utara periode 2019 sampai dengan 2021 Ghazali Arif. FMB selaku pihak swasta telah ditahan lebih awal di Lapas Kelas 1 Tanjung Gustam Medan selama 20 hari, terhitung 4 Oktober 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023. Pagi ini akan press tas tidak pidana korupsi, ya, bertempat di PT Perkebunan Sumatera Utara. Adapun tersangkanya untuk sementara 3 orang. Pertama atas nama Insinyur GZA. Ini saya tidak ungkapkan, GZA nanti untuk jelasnya silakan sama Kasperkom. Waktu itu beliau sebagai Dirut PT Perkebunan Sumatera Utara tahun 2019-2020. Yang kedua tersangka atas nama FMB. Ini selaku Direktur PT Kartika Berkat Bersama. Kemudian yang ketiga, Letkol Purnawirawan SHT selaku Ketua Primer Koperasi Bambin Min Pet Cat Kodim 1 Bukit Barisan. Telah kami lakukan penahanan selama 20 hari. Adapun kasus posisinya, pertama si tersangka 1 si GZA membuat suatu MOU dengan Letkol Purnawirawan SHT selaku Ketua Primer Koperasi Babin Min Pipkat Kodam 1 Bukit Barisan. Hasil penjualan itu berdasarkan perhitungan ahli, ada tanah yang sudah dikruk di PT Perkebunan Sumatera Utara, itu BMD ya, sebanyak 2.890.092 meter kubik yang pada waktu itu dihargai 17.500 per kubik.
Jumlah total negasi penjualan sebesar 52 miliar 151.610.000 rupiah. Uang tersebut disetorkan ke PT Perkebunan dalam hal ini BUMD sebesar 1.710.000.000. Selebihnya 50.441.613.822 rupiah ini disalahgunakan oleh mereka tersangka. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan ahli dari kantor jasa akuntansi asal Makmum, timbul kerugian negara akibat dari perbuatan mereka tersangka sebesar 50 miliar sekian tersebut. Sementara itu, Oknum Militer Letkol TNI Purnawirawan Infanteri SHT ditahan di instalasi tahanan militer Pomdam 1 Bukit Barisan Medan. Dan ketiga tersangka dijerat Primair Pasal 2 Ayat 1, Subsidiair Pasal 3, Junto Pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital, memberitakan.